Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara kajian teologi Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan inayah. Masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendalami ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dan macam-macamnya beserta argumentasi pembuktian keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan keadilan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan menyampaikan tentang macam-macam keadilan, maka alangkah baiknya coba kita melihat apa komentar Al-Quran tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke Al-Quran, ternyata Al-Quran pun menjelaskan 3 macam daripada keadilan yang telah kita sebutkan. Pertama, keadilan dalam tata cipta, keadilan dalam syariat, keadilan dalam pembalasan atau dalam membalas suatu perbuatan. Kita akan menyebutkan satu persatu ayat yang berkaitan dengan macam-macam keadilan. Ayat yang pertama yang ingin kita sampaikan dan bacakan adalah ayat yang berkaitan dengan keadilan dalam tata cipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sekutu, yang tiada Tuhan selain dirinya bersaksi, dan malaikat pun bersaksi, dan orang-orang yang memiliki ilmu pun bersaksi. Qa'iman bil qist. Ulama tafsir menjelaskan bahwa qa'im ini menjelaskan tentang apa? Tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qist berarti mendirikan keadilan atau melakukan keadilan. Ulama tafsir menjelaskan bahwa qa'iman bil qist atau melakukan keadilan itu mencakup 3 keadilan. Keadilan dalam tata cipta, keadilan dalam syariat, keadilan dalam memberikan balasan. Jadi dengan beberapa kata, dengan 2 kata ya, qa'iman bil qist, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep keadilan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil akan melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan keadilan. Allah Subhanahu wa taala mustahil akan berbuat curang. Allah Subhanahu wa taala mustahil akan berdusta. Allah Subhanahu wa taala mustahil akan memberikan undang-undang yang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia atau hambanya. Kemudian ayat yang secara langsung membahas tentang keadilan dalam syariat
berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taklif kepada manusia kecuali sesuai dengan kekuasaan dan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taklif atau undang-undang yang memang di luar batas daripada kemampuan manusia. Ini adalah komentar daripada Al-Quran. Jadi antara Al-Quran dan hukum rahasia itu sejalan. Makanya mazhab Imamiyah atau mazhab Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa peran akal itu menyingkap. Artinya sudah ada nih konsep, tinggal disingkap oleh akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel, mengiyakan apa yang dihukumi oleh akal. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak akan memberikan taklif kepada seseorang yang di luar batasan kemampuan orang tersebut. Hak hukum akal mengatakan ini adalah satu bentuk kebaikan dan harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini di stempel dan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Adapun jenis yang ketiga yaitu al-adl jazai. Adl jazai seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya. Kalau hamba ini berbuat baik, Allah akan membalasnya dengan baik. Kalau hambanya itu berbuat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab. Kalau perbuatan baik ini dilakukan oleh hamba adalah perbuatan baik yang besar, maka Allah pun akan memberikan balasan yang besar. Kalau sebaliknya, perbuatan dia adalah buruk dan buruknya adalah buruk yang besar, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa azab yang besar. Ya Rabb, al-Khawf, khallisna minan nari ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Jadi dalam proses pengadilan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memiliki bukti. Dan dengan bukti-bukti inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya. Dan ditegaskan oleh Allah, wa hum la yuzlamun. Hamba-hamba Allah tidak akan dizalimi. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa dizalimi kelak ketika apa? Ketika dalam proses pengadilan Tuhan. Kenapa? Karena semua saksi yang menguatkan tentang penghukuman seorang hamba dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ini di dunia itu berbuat baik, maka Allah memiliki saksi. Makanya kalau kita melihat ke ayat lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan apa? Akan mengambil saksi daripada tubuh kita, tangan kita, semua akan memberikan saksi atas apa yang kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki banyak saksi. Salah satunya adalah tubuh kita. Salah satunya adalah apa? Seorang nabi. Rasulullah itu akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Jadi berbagai saksi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada orang yang terzalimi. Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Ini adalah pembahasan Qur'ani terkait dengan macam-macam daripada keadilan, dan kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia, zat yang sempurna, zat yang tidak akan mungkin berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Jadi jangan kita ragu dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, pasti kita akan mendapatkan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperhatikan tentang perbuatan kita. Jangan sampai kita lalai dan berbuat maksiat di alam semesta
di ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa. Pembahasan setelahnya adalah pembahasan tentang isu-isu daripada keadilan. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah adalah adil dari sisi rasionalnya, dari sisi tekstualnya, dari sisi nalar, dari sisi Al-Quran, kita sudah sampai kepada keyakinan bahwa Allah adalah orang adil. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adil. Kemudian coba kita lihat kepada fenomena yang ada. Oke, Allah adalah zat yang adil. Coba kita melihat ke musibah-musibah yang menimpa manusia. Kita melihat dalam suatu tempat ada manusia yang baik, ada hamba Allah yang baik, dan ada hamba yang buruk. Tapi ketika ada kebanjiran, ada tanah longsor, semua musibah ini itu menimpa kepada semuanya. Yang jadi pertanyaan begini, kalau memang Allah itu adil, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan bala ini kepada orang-orang yang buruk? Bukankah dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang mukmin? Tapi kenapa dalam dunia ini bukan kebaikan yang didapatkan oleh orang mukmin, tapi keburukan? Musibah banjir, musibah tanah longsor, belum lagi penyakit-penyakit dan berbagai musibah yang didapatkan oleh orang mukmin. Apakah ini adil? Kalau kita melihat dan memperhatikan definisi adil, maka ini luar daripada keadilan. Ini adalah isu yang berkembang dalam rangka untuk mengkritik tentang konsep keadilan Tuhan. Kita mencoba menjawab kritikan ini. Kita harus perhatikan ciri-ciri alam semesta atau bumi sebagai makhluk yang materi. Ketika satu fenomena terjadi, maka fenomena ini akan menimpa kepada semua yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa dipilah-pilah. Karena ini mukmin berarti ini balanya itu tidak mengenai orang mukmin, tidak bisa. Karena kita berada di tempat yang mana hukumnya itu apa? Hukumnya akan mengena kepada seluruh penduduk yang ada di tempatnya, seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Kalau kita berada di satu desa, kemudian desa ini banjir, maka apa? Maka banjir akan mengenai kita. Ini satu hukum alam yang pasti. Jadi kita harus teliti melihat satu fenomena, melihat satu persoalan. Kita hidup dalam dunia materi. Nah, yang namanya dunia materi itu tidak bisa memilah antara mukmin yang baik dan buruk, sehingga apa? Sehingga bala atau musibah yang datang itu hanya mengena kepada orang yang buruk, tidak bisa. Karena bala ini bersifat tata cipta, atau bala ini berhubungan dengan alam semesta, dan hukum alam semesta itu tidak mengenal mukmin sama kafir. Kalau sudah aturan atau tatanan alam semesta itu rusak, maka kerusakan ini akan mengena kepada seluruh manusia yang ada di dalamnya. Jadi tidak mengenal kafir sama mukmin. Jadi ini bukan mengurangi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hukum alam semesta atau hukum alam. Jadinya Allah Subhanahu wa taala karena melihat orang mukmin itu terazab, orang mukmin itu tersakiti dengan bencana alam, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kebaikan nanti di akhirat. Ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak bisa memberikan kebaikan sesuai dengan perbuatan orang mukmin, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang mukmin. Kenapa? Karena kesabaran dan ketakwaan dirinya. Baiklah pemirsa, karena waktu kita sudah selesai, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita di pertemuan setelahnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، برحمتك يا أرحم الراحمين.